Ruben pelopor para oten kepanasan. Ruben pelopor para oten kepanasan. Jadi si Ruben ini oten yang kepanasan. Lah, Ruben pelopor oten. Berarti Ruben uten. Bukan dari awal. Ayat 163. Pernah baca? Surat apa? Al-An'am 163 pernah baca nggak sih? Al-An'am. Iya, biar statementmu ini benar gitu ya. Mau orang apa aja itu muslim gitu ya kan. Nah, nih saya tunjukin ya Jal ya. Ini kan biar bisa logis gitu ya. Jal, baca Jal. Tidak ada sekutu baginya, itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Kalau dikatakan di sini nabimu adalah muslim pertama, terus gimana orang Israel, orang Yahudi, apa aja itu semua muslim? Statement kamu itu Jal dipatahkan sama kitabmu sendiri loh Jal. Gimana tuh? Hah? Coba baca ayat Walid yang nak sebelum. Dewi, Walid nak Dewi. Coba. Siapa yang pertama-tama muslim itu siapa? Di dalam surat tadi Ayat Nabi. berapa tadi? Al-An'am 163. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Siapa itu Jal? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, Siapa itu hidupku dan Jal? matiku hanya Orang yang pertama-tama muslim itu siapa Jal? Itu, coba dulu. Siapa orang yang pertama-tama muslim Jal? Ini orang yang berserah diri, maksudnya dengan syariat. Ini baca ayat sebelumnya ta. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Baru disambung dengan ayat Siapa yang pertama-tama muslim? tidak ada itu? sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan. Ini yang diperintahkan kepada Nabi kami. Maka di saat itu juga Nabi kami itu langsung berserah diri dan mengikuti perintah itu. Itu kan ada sebelumnya dia belum muslim. ketika perintah begitu Ketika dia menerima perintah itu, dia langsung muslim. Tadi statementmu, semua orang begitu lahir muslim. Dia baru ketika menerima perintah itu jawaban kan? Dia baru muslim. mengikuti perintah itu. Sebelumnya? Itu hebat. Kamu pernah tahu ketika ayat tentang haramnya khamar. Dengar dulu ta. Ketika ayat tentang turun haramnya khamar diturunkan, maka di saat itu juga jalan-jalan di kota Madinah itu banjir khamar ta. Begitu patuhnya orang-orang Islam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an karena yakin dengan Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Apa deh? Ngomong apa? Beda. Tadi kamu bilang setelah dia menerima perintah itu dia baru muslim. Katamu begitu lahir tadi udah muslim. Yang pertama berserah diri, dia berserah diri itu mengikuti perintah. Setiap perintah yang diturunkan dari Allah. Tunggu Jal. Teman-teman di bawah masih mau main nggak? Masih pengen main? Gue sih capek ngakak ya. Gue nanya, masih mau main? Masih. Ini kasihan lo, gue ngatain. Aduh tuh. Ini kita biarin aja mau ngomong apa. Kepentok sendiri dari tadi. Ame kitabnya sendiri. Aduh, Jal. Aduh, Jal. Gue lapar, Jal. Kebanyakan ketawa.
kurang bagus tadi. Diskusinya tentang apa ini? Ini ada nih judul di sini. Karena saya saya cerita sebentar ya. Tuhan Yesus tujuan hidup. Karena gini ya, saya mau naik sama Mbak Mikana nih nggak bisa juga. Cuman saya selalu naik. Apa? Coba. Iya. Cuman kita sama Mbak ini aja, Bunda baik ini. Kita kalau cerita tentang diskusi tentang masalah Tuhan, nggak akan jumpa sampai kapanpun. Persamaan dan perumpamaannya tetap berbeda. Karena di Bible Kristen, di kitab Kristen, yang saya pahami di surga itu kehidupan yang kekal dan tidak ada rasa nafsu, lapar dan segala macam. Tidak ada makan, tidak apa. Di situ surganya beda, pemahaman Tuhannya juga beda, tidak akan jumpa. Makanya saya setiap nonton yang debat-debat masalah tentang ini nggak akan pernah jumpa. Di kami pun yang Muslim, kami tetap ngotot dengan pendirian kami. Begitu juga di Kristen. Apalagi tentang Rasul ya. Nah, kalau disetarakan kan Rasul sama Yesus, kalau kami kan Nabi Isa, Nabi kami. Kalau di situ kan Tuhan. Di situ aja berbeda, sampai kiamat pun perdebatan itu nggak ada selesainya. Ya, yang masalah pernikahan di Rasul kami menikahi usia 6 tahun ya. Yang ada di hadis, beberapa hadis, dan juga yang lain menyatakan kami telah meyakini bahwasanya yang dinikahi itu nggak 6 tahun. Nah, di situ aja udah perdebatan terus. Bahkan kami, kalau boleh tanya, kitab Bible itu setelah Yesus tiada baru ada ya? Halo? Iya, halo. Kenapa, Pak? Kitab Bible itu, Alkitab itu didatangkan atau diterangkan setelah Yesus tiada ya kan? Kitab Bible itu yang mana, Pak? Kalau saya boleh tahu. Alkitab. Oh, Alkitab. Bukannya tadi Bapak mengimani Isa adalah Yesus. Isa dikasih Injil, toh? Betul nggak? Iya. Oke. Adalah fenomena astronomi ketika matahari melintasi garis khatulistiwa sehingga jumlah siang dan malam hampir sama di seluruh dunia. Nah, ini karena adanya equinox inilah makanya terjadi 2 kali dalam setahun ya. Equinox itu terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada musim semi dan musim gugur. Kita tahu pas Yesus pas hari Paskah itu musim semi. Ya. Jadi disitulah kenapa perhitungannya itu tidak sama setiap tahun gitu. Karena dikatakan di sini ya, dalam 1 tahun itu terjadi ciri-ciri kayak equinox adalah terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada musim semi dan musim gugur. Jadi ketika matahari melintasi garis khatulistiwa, jumlah siang dan jumlah malam itu sama dalam 2 kali ini, dalam 2 kali dalam 1 tahun. Sementara kita tahu ya, siang dan malam itu tidak pernah jumlahnya sama di setiap seluruh belahan bumi. Contoh, kita kalau lihat di Rusia ya, di Rusia itu kadang malam harinya itu lebih singkat daripada siang harinya. Jam 8 malam aja di sana masih terang. Nah, karena adanya perubahan ini ya, bukan perubahan ya, fenomena di mana siang dan malam ini bisa terjadi berbarengan jumlahnya. Padahal seharusnya kan enggak. Normalnya itu tidak pernah sama, setiap belahan bumi ini tidak pernah sama, siangnya itu berapa jam dan malamnya itu berapa jam. Tapi ketika fenomena equinox ini ada masa dia siang dan malam itu jumlah siang dan malamnya itu sama gitu. Jadi kalian boleh lihat di googling ya. Makanya kenapa ada peristiwa seperti ini.
musim semi itu dua kali dalam setahun, yaitu pada musim semi dan musim gugur. Itu ciri-ciri equinox. Kalian bisa lihat di googling. Tapi aku tuh agak bingung cara menjelaskannya. Pokoknya gitu ya. Intinya adalah setiap belahan bumi itu beda-beda paginya dan malamnya. Jumlahnya itu tidak pernah sama. Tetapi di dalam 1 tahun pernah 2 kali mengalami jumlah siang dan malamnya itu sama. Gitu. Ini kalian baca aja di sini ya. Karena perhitungan ini musim semi. Dan Kristus itu disalibkan itu pas menjelang musim semi. Makanya musim semi itu kan bulan 4 ya. Antara April sampai Mei. Itu musim semi kan. Nah itu dia. Jadi karena alasan ini. Tapi kenapa Natal tetap? Ya karena Natal itu memang jatuhnya di musim dingin. Itu tadi dia. Ada tanggalnya tetap di dalam Lukas, kalian bisa lihat. 6 bulan setelah perayaan Yom Kippur. Yom Kippur itu kan dilakukan itu 25 September. Nah, perayaan Yom Kippur ini, setelah perayaannya ini 6 bulan, itu jatuhnya di Maret. Itulah yang namanya bulan Tisri ya. Kalau nggak salah bulan Tisri. Bulan Tisri itu adalah bulan Maret. Disitulah Bunda Maria itu mengandung dari inkarnasi Kristus. Dan 9 bulan setelah bulan Maret itu jatuhnya 25 Desember. Makanya 1 Masehi itu hari di mana Yesus itu disunatkan. 25 sampai ke 1 itu 8 hari jaraknya. Maka dari situlah kita bisa tahu bahwa perayaan Natal itu tidak pernah berubah. Gitu. Ada lagi. Pernyataan terima kasih sama Yudas, kalau nggak ada dia, Tuhan Yesus nggak disalibkan. Tanggapan Agatha apa? Yudas udah mati, Yesus udah baru disalib. Setelah kematian Yudas, Yesus baru disalib. Jadi tanpa Yudas, Yesus disalib. Jadi kalau mau terima kasih, orangnya udah meninggal. Mau diterima kasih apa? Hah? Itu karena Yudas itu mati sebelum Yesus disalib. Baca dong. Nah, makanya saya bilang kalian tuh baca Alkitab lah. Jadi kalau ada pernyataan terima kasih kepada Yudas, Yesus tuh berkali-kali mau disalibkan, tapi Yesus bilang apa? Belum waktunya. Jadi Allah itu bekerja sesuai dengan kegenapan waktunya. Gitu. Kita bisa baca di dalam Galatia 4 ayat 4 ya. Bentar. Kalau katanya Yudas ya kan. Lalu bagaimana dengan Galatia 4 ayat 4? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan dan takluk terhadap hukum Taurat. Yesus itu disalibkan karena takluk terhadap Taurat. Sebab di Taurat dikatakan dia itu mati, disalib. Ulangan 21 ayat 22. Jadi kalau dikatakan karena Yudas kita berterima kasih, ya kan? Lalu bagaimana dengan Taurat? Bagaimana dengan kitab nabi-nabi? Bagaimana dengan Mazmur Daud? Apakah semua tulisan nabi-nabi itu tidak ada artinya dibandingkan Yudas? Ya kan? Gitu. Sekarang gini, kalau dikatakan ya, berterima kasihlah kepada Yudas, kalau enggak Yesus tidak disalibkan. Kamu juga harusnya udah jadi pengikut Yudas dong. Karena kalau tidak disalibkan, kalau tidak ada Yudas tidak disalibkan. Harusnya kalian itu berbahagia ngikutin Yudas. Berterima kasihlah sama dia. Kan? Alhamdulillah, Ruben pelopor para oten kepanasan. Ruben pelopor para oten kepanasan. Jadi si Ruben ini oten yang kepanasan.
Coba. Terapis Aditya. Alhamdulillah, Ruben pelopor para Oten. Berarti dia yang mempelopori Oten kepanasan. Berarti dia Oten dong. Ini typingnya. Aduh. Coba. Alhamdulillah, Ruben pelopor Oten. Berarti Ruben Uten. Bukan dari awal.